Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, ini saya berada di lokasi namanya kuburan batu ya, dimana di atas di bawah batu-batu ini itu ada kuburannya, ada yang ditanam di situ ya. Itu cerita daripada orang yang ada di sini mengatakan bahwa kenapa dikatakan kuburan batu, karena pada zaman dahulu entah berapa ratus tahun yang sudah berlalu dari saat ini ya teman-teman ya, itu ada seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi sayang, kekuatan yang dia miliki itu digunakan atau disalahgunakan, membuat kerusuhan di mana-mana, sehingga di beberapa tempat waktu itu, kalau saat ini itu di beberapa desa ya, itu diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menundukkan, membunuh atau menaklukkan daripada dia, seorang laki-laki yang sakti itu, yang sering membuat rusuh itu, maka akan diberi imbalan waktu itu. Imbalannya adalah dia kalau laki-laki yang mampu membunuh, maka akan dinikahkan sama anak daripada seorang raja, dan diberi upeti serta tahta. Tapi jika perempuan, maka dia akan diberi imbalan, yaitu diangkat sebagai anak angkat seorang raja, difasilitasi mewah, dan diberi kehormatan. Sehingga datanglah banyak beberapa pendekar ya, untuk mengikuti sayembara itu, untuk mencari sosok pemuda tadi yang bikin masalah, yang bikin rusuh kawan-kawan. Sehingga terjadilah sebuah audisi kalau saat ini itu, untuk menemukan sosok pendekar yang tepat untuk mengikuti daripada sayembara. Dan kurang lebih pesertanya ada 11. Waktu itu ada 11 10 sebenarnya, ada 10 peserta. Dan mereka mencoba untuk mencari pemuda tadi yang membuat rusuh di suatu tempat itu. Tapi sayang sekali gagal. Semuanya gagal, dan datang seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki. Saya sendiri itu pernah paham di mana laki-laki tersebut itu sebenarnya dia adalah seorang musyafir, mampir di suatu tempat gubuk, kemudian minta air minum, dan disambut oleh beberapa warga di situ. Kemudian ngobrol bahwa desa ini sedang mengalami pancaroba atau sedang mengalami sebuah masalah besar, musibah besar kayak gitu, bahwa ada seorang pemuda yang membuat masalah. Sehingga laki-laki tadi, pemuda yang baru datang tadi, dia itu memakai pakaian zaman dahulu mungkin ya, kayak semacam pakaian-pakaian yang gimana ya, kayak pendekar kayak gitulah. Kemudian laki-laki tadi yang dikasih cerita oleh banyak warga kayak gitu, dia tuh tidak tertarik dengan sayembaranya, tapi hanya sebuah kemanusiaan saja. Demi kemanusiaan saja mereka mencoba mencari tahu, kemudian dibawa ke tempatnya raja. Dan cerita di situ, ngobrol-ngobrol dengan raja, dengan orang-orang kedaton, orang-orang kerajaan, menanyakan tentang
apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Kemudian pemuda itu disuruh mampir nginep di situ. Terus esok harinya, ini saya sendirian ya teman-teman ya, nggak ada siapapun. Kemudian esok harinya pemuda itu mulai melakukan sebuah pencarian, mencari pemuda yang jahat tadi, pemuda yang bikin masalah. Akhirnya ketemu di suatu tempat. Terus mereka ngobrol terlebih dahulu. Kenapa pemuda jahat itu membuat rusuh, membuat masalah di satu perkampungan itu? Ternyata pemuda itu dendam ya. Ada motif yang sangat buruk. Membuat huru-hara, kerusuhan yang besar. Saya ngos-ngosan banget ini. Oke. Ini saya naik ya kawan-kawan ya. Manjat. Astagfirullahaladzim. Hingga terjadi percekcokan ya. Kemudian pemuda jahat sama pemuda baik tadi, mereka berkelahi sampai ada yang gugur ya. Akhirnya gugur dan kepala daripada pemuda jahat tadi ditenteng, dibawa ke kerajaan karena dianggap jika kepala tadi ditanam di tanah maka akan menyatu lagi, karena pemuda yang jahat itu memiliki ilmu rawa rontek. Nah, di situ akhirnya kepala itu dipajang di sebuah kerajaan, di tempat kerajaan, dan badannya dikuburkan tadi, ditindih batu entah berapa puluh ton, sehingga saat ini menjadi sejarah. Seperti itu teman-teman. Ini luar biasa sekali. Insya Allah. Saya sendirian nih. Saya muter-muter dari tadi. Waduh, ini jalannya malah kayak gini. Saya nggak tahu ini tembus mana nanti. Saya juga pertama kali saya kesini tanpa teman. Insya Allah. Oke. Saya coba ikuti aja jalan ini ya. Tahu nanti tembusnya kemana. Allahu Akbar. Lokasinya guys. Ini saya singkat ceritanya. Sebenarnya kalau diceritakan panjang. Ada beberapa jam ya. Ini saya singkat aja dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Allahu Akbar. Masya Allah.
kita hampir sampai di air terjunnya kawan-kawan. Itu air terjunnya indah banget, Masya Allah. Luar biasa. Saya coba datangi, kita shoot lebih dekat lagi. Ini air terjun yang kedua ya. Ada lagi yang lebih besar. Asik banget guys. Masya Allah, ciptaan Tuhan luar biasa. Kalau kawan-kawan langsung di lokasi ini tuh indah banget ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Next time saya akan kasih cerita lagi yang lebih menarik dengan di lokasi itu ya, sesuai dengan lokasi itu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.